Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak wa syahrul siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji kita haturkan kepada Zat yang Maha Suci yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang tinggi dan yang telah menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup yang hakiki, yakni meraih ridho Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyana wal Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang tidak akan rugi adalah orang yang saling mengingatkan dalam jalan kebenaran dan jalan kesabaran. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan terkait landasan diwajibkannya berpuasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan indah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman di antara manusia untuk melaksanakan puasa. Seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Meskipun perintah Allah Subhanahu wa taala itu berat untuk kita laksanakan, tetapi itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakannya dengan sekuat tenaga kita. Meskipun larangan Allah Subhanahu wa taala itu enak dan mudah untuk kita lakukan, tapi itu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tinggalkan. Hakikatnya berpuasa adalah tertanamnya sifat ketakwaan dalam diri kita. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Buniyal Islam khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa haji, wa shaumu Ramadan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji bagi orang yang mampu.
wa shaumi Ramadan, yaitu yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala serta utusan Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam Al-Qur'an dan hadisnya, yaitu untuk berpuasa, karena puasa itu sangat penting dan sebagai rukun Islam, maka kita harus melaksanakannya. Maka bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakannya. Salah satunya adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai orang yang beriman, marilah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan keimanan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.